Sultan Agung Palembang. Salam jumpa, salam sehat, shalom bagi kita semua. Saya Suster Maria Gracia. Dalam Gema Sabda minggu ini akan membawa renungan dengan judul Yesus Gembala yang Baik. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, minggu ini merupakan minggu panggilan. Renungan kali ini berjudul tentang seorang gembala yang baik. Seorang gembala yang baik pasti memiliki komitmen tinggi atas keselamatan dan kesejahteraan ternak gembalaannya. Selain mencarikan padang rumput yang hijau dan air minum yang cukup, gembala yang baik selalu memperhatikan dengan sungguh-sungguh kawanannya. Gembala semacam itu pasti mengenal ternaknya dengan baik, termasuk situasi dan keadaan masing-masing. Dalam dunia binatang, kita kenali bagaimana hewan piaraan yang diperhatikan juga akan mengenal suara atau bau pemiliknya, sehingga ketika pemiliknya datang akan segera bereaksi. Selain itu, seorang gembala juga akan menjaga ternaknya agar aman dari ancaman. Dalam arti luas, sebagian besar orang memiliki peran sebagai gembala, entah orang tua terhadap anaknya, guru terhadap siswanya, atau pemimpin terhadap kelompok orang yang dipercayakan kepadanya. Orang tua juga bertanggung jawab atas hidup dan perkembangan anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Tanggung jawab itu bukan hanya berarti mencukupi kebutuhan material, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih penting, seperti kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sayang, pada zaman ini karena hal material yang menjadi fokus perhatian, semakin banyak orang tua yang sudah merasa puas dengan memenuhi kebutuhan fisik dan material putra-putri mereka. Tidak mungkinkah membiarkan anak-anak untuk mencari, membeda-bedakan dan memilih sendiri mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak jarang yang mereka anggap benar ternyata salah, karena pada umumnya pilihan pada jatuh hal yang menyenangkan, bukan yang baik atau yang benar. Jangan berharap di kemudian hari anak manja akan mampu mengekang diri, menghargai proses, menyesuaikan diri, mengerti keterbatasan, dan berkembang dalam solidaritas. Maka menjaga anak dari ancaman yang merugikan bukan hanya berarti mengusahakan agar mereka aman secara fisik, tetapi mengusahakan agar berkembang dengan baik dalam keluarga dan terbebas dari ancaman dari luar dengan aneka macam bentuk dan wujudnya.
Memang ada anak yang istimewa yang mampu berkembang dengan baik, kendati pun tanpa arahan dari orang tua. Namun anak seperti itu amat langka. Guru yang memiliki komitmen bagi perkembangan murid juga akan memberikan perhatian yang memadai sehingga para murid berkembang dengan baik. Bapak Ibu keluarga-keluarga Katolik dimanapun berada, sehubungan dengan minggu panggilan pada minggu ini, kita berharap semoga akan tumbuh panggilan-panggilan sebagai pastor, bruder, frater, suster dalam keluarga-keluarga Katolik. Ini menjadi tantangan bagi keluarga-keluarga Katolik zaman sekarang. Mungkinkah keluarga-keluarga Katolik akan mengembangkan dan berpartisipasi dalam hidup menggereja, terlebih akan tumbuhnya panggilan di dalam keluarga? Tantangan bagi keluarga Katolik juga, beranikah keluarga-keluarga saat ini mempersembahkan salah satu anaknya untuk bekerja di kebun anggur Tuhan? Oleh karena itu, pada hari Minggu panggilan ini, selain berdoa agar panggilan untuk menjadi imam, suster, atau bruder tetap bertumbuh, kita semua juga berdoa agar mereka yang menjalani hidup panggilan, hidup berkeluarga, mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dengan baik. Suami istri saling menggembalakan sebagai orang tua, dapat mendampingi putra-putri mereka dengan penuh tanggung jawab. Akhirnya, saya menyapa keluarga-keluarga Katolik dimanapun mereka berada. Salam sejahtera bagi kita semua.